Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan kepada anak sekalian yang telah naik ke tingkat 12, mudah-mudahan di kelas 12 anak-anak lebih baik daripada yang kemarin. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu tetap mengajar kalian mata pelajaran tarikh. Tapi sebelum pelajaran ini kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Tujuan kita mempelajari sejarah masuknya Islam di Indonesia itu diharapkan anak-anak sekalian dapat memahami dan menjelaskan bagaimana perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan perkembangan Islam pertama di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Irian, dan Nusa Tenggara. Yang pertama, kita bahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Dalam sejarah dikatakan tertulis masuknya Islam di Indonesia itu abad ke-13. Tetapi ada juga sejarah yang mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu sudah ada, yaitu sejak abad ke-7 Masehi. Nah, baiklah beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Itu mengatakan Islam berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-17 Hijriah. Dasar teori itu mengatakan Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab, dan memiliki posisi strategis di jalur perdagangan antara timur dan barat. Teori yang kedua mengatakan kalau Islam itu berasal dari Gujarat, adanya penemuan arkeologis berupa batu nisan pada makam Sultan Malikus Saleh yang ditemukan di kerajaan Islam Samudra Pasai. Pada saat itu bertuliskan angka tahun 686 Hijrah atau sekitar 1297 Masehi. Kedua itu teori yang berasal dari Persia. Itu bukti yang menyatakan Islam masuk di Indonesia itu satu, adanya bukti penemuan batu nisan yang usianya lebih tua ditemukan di Phan Rang, Vietnam. Terdapat kaligrafi Arab dengan jenis huruf Kufi, yaitu pada abad ke-10 berkembang di Persia. Kemudian bukti yang kedua, menurut teori Persia, terdapat pengaruh Persia, yaitu kebudayaan yang kuat terhadap kebudayaan, kesusastraan, pemikiran, dan tasawuf di Indonesia. Selanjutnya untuk teori yang ketiga, ini agak panjang karena kita akan berbicara tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga itu adalah teori Arabia. Teori terbaru ini mengenai masuknya Islam di Indonesia menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia datang langsung dari Makkah atau Madinah pada abad ke-7 atau awal abad Hijriah. Pada saat itu, teori yang pertama mengatakan datangnya Islam ke Nusantara dibawa oleh rombongan delegasi dagang untuk memperkenalkan Daulah Islam ke Cina. Kemudian mereka sempat singgah di Kepulauan Nusantara dan menetap di Sumatera. Akhirnya mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera.
Menurut teori Arabia, Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur laut. Yang pertama itu jalur utara, berasal dari pusat Islam di Mekah dan Madinah, melalui Damaskus atau Syria, kemudian dilanjutkan ke Baghdad, Irak, kemudian memasuki pantai sebelah barat India atau Gujarat, masuk ke Sri Lanka, dan akhirnya masuk ke Indonesia. Sedangkan melalui jalur selatan berasal dari Makkah dan Madinah, tetapi melalui Yaman, kemudian menyusuri pantai sebelah barat India, Gujarat, Sri Lanka, dan masuk ke Indonesia. Tadi beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Kita lanjutkan untuk selanjutnya perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama kita lihat perkembangan Islam di Sumatera. Agama Islam masuk di Sumatera pada abad 7 Masehi, langsung dibawa oleh penyebar Islam dari Arab. Selanjutnya berangsur-angsur menyebar ke seluruh Indonesia. Perlu diketahui, kerajaan Buddha Sriwijaya banyak mempengaruhi pertumbuhan Islam. Tahun 1030 Masehi, kekuatan kerajaan lemah sehingga mengalami kemajuan pesat untuk mendirikan kerajaan Islam yang pertama di Pasai. Kesultanan Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1297. Adapun raja-raja yang pernah berkuasa di sana, yang pertama yaitu Sultan Malik As-Saleh, kemudian Sultan Muhammad Malik Zahir, kemudian yang ketiga Sultan Mahmud Malik Zahir, yang keempat Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, yang kelima Sultanah Nahrisyah, kemudian yang keenam Abu Zain Malik Zahir, dan yang ketujuh Mahmud Malik Zahir. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Al-Muhayyad Shah pada tahun 1496. Selanjutnya pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh, diikuti dengan Aru. Untuk selanjutnya mulai terjadi kemunduran Kesultanan Aceh pada masa pemerintahan Iskandar Muda disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pada saat itu makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan di Selat Malaka. Yang kedua, perkembangan Islam di Jawa. Maksudnya Islam di Jawa, kondisi politik Hindu masih sangat kuat. Agama Islam tidak tersiar dengan mudah. Setelah mengalami proses yang lama antara abad 7 sampai 16 Masehi dengan ditandai kemerosotan kerajaan Majapahit, Islam mulai berkembang pesat di tanah Jawa. Wali Songo adalah simbol perintis Islam bagi penyebaran Islam di Nusantara. Siapa saja Wali Songo? Yang pertama Sunan Gresik, atau nama asli beliau yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ada beberapa keistimewaannya. Semua dari Wali Songo itu mempunyai keistimewaan. Tapi nanti silahkan kamu cari yang lebih rinci, browsing, searching. Ibu akan memberi keterangan sedikit tentang beliau Sunan Bonang. Kamu pernah dengar lagu Tombok Ati? Ternyata itu adalah karya besar dari Sunan Bonang yang sampai sekarang masih sangat sering kita dengar meskipun dengan bahasa yang lain. Tombok Ati, Ono Limo, dan selanjutnya itu ternyata karya besar dari Sunan Bonang. Ada lagi sebetulnya yaitu yang kita kenal Sunan Kalijaga. Kamu tahu lagu Ilir-Ilir? Ternyata makna dari Ilir-Ilir itu filosofnya sangat bagus. Nanti silahkan
apa sebenarnya isinya. Kemudian kamu masih ingat atau hafal lagu Gundul-Gundul Pacul? Itu ternyata salah satu filosofi yang sangat bagus, antara lain isinya bahwa orang yang mempunyai jabatan tinggi, dia sombong, maka dia akan hancur. Dan beberapa yang lainnya silahkan nanti kamu cek sendiri betapa bagusnya mereka-mereka itu. Tadi perkembangan Islam di Jawa. Untuk selanjutnya sedikit tentang perkembangan Islam di Sulawesi. Peristiwa masuknya Islam, Raja Goa merupakan tonggak sejarah dimulai penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, terutama Sulawesi bagian selatan. Sejak abad ke-15 sudah didatangi para pedagang muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera. Khusus kedatangan Islam di Sulawesi agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Hal ini disebabkan kenapa tidak berjalan dengan pesat, karena apa? Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Lahu, Goa, dan Talo, sebagai cikal bakal wilayah tempat masuknya Islam, barulah dikenal sebagai kerajaan besar yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Perkembangan Islam di Kalimantan. Ajaran Islam masuk di Pulau Kalimantan melalui dua jalur. Yang pertama melalui jalur Malaka. Pada saat itu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis semakin membuat dakwah Islam di Kalimantan semakin menyebar. Para mubalik serta komunitas Islam kebanyakan menempati wilayah pesisir barat Kalimantan. Yang kedua, para mubalik yang dikirim dari tanah Jawa, ekspedisi dakwah ke Pulau Kalimantan menemui puncaknya ketika Kerajaan Demak berdiri. Kerajaan Demak mengirimkan banyak mubalik ke Pulau Kalimantan. Akhirnya apa? Perjalanan dakwah pula yang pada akhirnya mendirikan kerajaan Islam besar di Kalimantan, yaitu Kerajaan Islam Banjar. Beserta ulama-ulamanya besar, salah satu ulama besarnya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sedikit tentang perkembangan Islam di Maluku dan Irian. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan pada abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada awal abad ke-15 Maluku zohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran para pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Kemudian masuknya Islam di Irian pertama kali dibawa oleh Imam Zikir di Boromboy pada tahun 1405. Tapi penyebaran Islam di Irian itu tidak sepesat di Jawa karena pada saat itu jangkauannya lebih sulit. Penyebaran agama Islam masuk melalui interaksi perdagangan dengan pedagang dari luar Papua seperti dari Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Imam Zikir kemudian menetap di Pulau Adi dan mengajarkan Islam yang kemudian diterima oleh keluarga kerajaan. Oke anak-anak, cukup jelas penjelasan dari Ibu. Yang terakhir yang kita bahas perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sunan Prapen merupakan orang yang berjasa dalam memperkenalkan Islam di Nusa Tenggara. Dengan dakwahnya, beliau menjadikan Islam berkembang di daerah ini hingga adanya perkembangan kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Ada yang mencatat diperkirakan dalam sejarah, sejak abad ke-16 Islam hadir di daerah Nusa Tenggara. Demikian tadi anak-anak materi yang disampaikan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, teori masuknya Islam di Indonesia, dan beberapa perkembangan Islam di daerah di Nusantara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kalian cukup jelas. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak nanti mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.